dan masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul setengah 3 nanti. Baik, dan sebelum jeda tadi saya sudah terhubung dengan Bapak Teja di Jambi yang menanyakan adakah faktor gen yang menjadi pengaruh dari stunting. Kemudian sebelum menjawab pertanyaan dari Pak Teja di Jambi, saya juga sudah terhubung dengan Dela di Jambi. Halo, selamat sore, Dela. Halo, sore. Iya, silakan Dela. Iya, saya mau bertanya, Dela lemes banget ya, Dela. apakah ini Mas, kira-kira sosialisasi stunting ini dilakukan secara berkelanjutan oleh Seameo itu di setiap provinsi di Indonesia atau hanya provinsi-provinsi terpilih saja Hmm. seperti itu? Oke, sebarannya di mana saja gitu ya untuk program Iya, sosialisasi betul dari CMU sekali ini ya. Mas. Oke, terima kasih Dela di Jambi. Iya, Baik, mungkin untuk pertanyaan Pak Teja di Jambi dari Ibu Ismi bisa menjawab ya. Adakah faktor gen sebenarnya yang menjadi pengaruh dari stunting? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Teja di Kerinci ya. 10 jam dari Jambi ya, kurang lebih. Eh, Oh, masih 10 jam ya. ya. Jadi kalau dikatakan tentang genetik ini, jadi banyak ya mengatakan bahwa stunting tuh pengaruhnya mungkin karena ibu atau perawakan bapaknya yang pendek. Tapi sebenarnya Hmm, berdasarkan hasil penelitian di jurnal-jurnal penelitian itu malah tidak terbukti. Tidak terbukti secara signifikan bahwa ibu yang pendek dan bapak yang pendek itu akan menghasilkan anak yang perawakannya yang pendek pendek juga atau juga. stunting. Hmm. Tetapi banyak faktor selama masa kehamilan bahkan bisa ibu pendek, bapak pendek, anaknya tinggi. Kayak gitu, tinggi sendiri Ah, kan? jadi bapak ibu yang pendek jangan insecure Iya, sekarang benar, ya, Pak. masih Jangan masih punya insecure. potensi untuk punya anak yang tinggi juga ya. Benar, kita memperbaikinya Iya, nanti di kehamilan, di remaja putri sebelum ini asupan gizi. Aslinya kan enggak, tapi pangan yang Tersedia. tersedia gitu. Nah, jadi memang setiap kita kelompok umur kita kan punya kebutuhan gizi yang berbeda-beda juga ya Bang Rizal ya. Dan terutama kayak balita itu ada bahkan sampai 3 kelompok range umur yang berbeda-beda punya kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Nah, jadi semua punya kebutuhan yang berbeda tergantung. Nah, untuk balita terutama untuk pengentasan stunting sebenarnya dibutuhkan lebih banyak itu protein hewani. Protein lah pokoknya. Lebih banyak untuk mencegah dia menjadi stunting itu protein yang dibutuhkan. Baik hewani maupun nabati gitu ya. Lebih banyak memang proporsinya yang hewani sebenarnya kalau untuk balita. Nanti lain kalau di atas balita ya memang semakin lama semakin balance ya antara hewani dengan nabatinya gitu. Itu mungkin yang bisa dan salah satu nabati mungkin yang cukup potensial itu adalah tempe sebenarnya karena dia yang paling kandungan proteinnya cukup paling tinggi dari protein hewan, dari protein Dan nabati. harganya pun terjangkau. Harganya terjangkau gitu. Baik, dan ini sudah masuk bagian akhir, jadi saya juga minta closing statement dari Pak Hendrianto nih sebagai tuan rumah gitu ya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan kepada pemerintah pusat, kepada masyarakat terkait pencegahan stunting? Ya, oke. Jadi intinya sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa kerjaan untuk menanggulangi stunting ini adalah pekerjaan bersama-sama. Itu dibilang jelas dulu. Bahwa tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat, swasta dan lain-lain harus ikut terlibat secara saling mengisi gitu ya. Nah, seperti yang dilakukan oleh Seamerekfon di salah satu kabupaten di kami Tanjung Jabung Timur di Jambi ya. Itu kita kan bisa meng-hire ada 10 desa lokus ya. Saya ceritakan salah satu desa di mana kita bagaimana kita membina posyandu bersama PAUD itu kita integrasikan menjadi satu kegiatan yang terpadu ya, terintegrasi. Kemudian kita berikan pangan lokal di setiap 1 minggu itu di PAUD yang kita gabung dengan anak-anak lain di posyandu, terutama kalau posyandu 1 bulan sekali ya. Kalau di PAUD ada 3 kali dalam seminggu mereka makan bersama nih Mas Rijal. Jadi mereka itu makannya itu sudah memang dibuat menunya itu dari pangan lokal tadi yang padat protein yang ada di daerah Sungai Beras namanya salah satu desa yang ada di Tanjung Jabung Timur Jambi. Nah, yang cukup menariknya adalah di sini ada keterlibatan yang cukup kuat dari ibu-ibunya. Jadi yang membuat masakan itu sendiri adalah ibu-ibu. Jadi mereka secara guyup sama-sama mempersiapkannya malam untuk anak-anak yang makan di PAUD dengan posyandu itu besok paginya gitu. Jadi tidak harus ikan-ikan yang mahal, ikan yang ada misalnya di Jambi ikan tuna segala macam. Tapi di sini juga cuma ada ikan gabus misalnya ya.
kemudian ikan apa, ikan patin, kemudian ikan seluang, itu bisa kita olah dan itu disukai oleh anak-anak. Tidak hanya dengan misalnya kita buat masak goreng itu, tapi juga dibuat abon ya, kemudian apa namanya dimodifikasi sedemikian rupa yang disukai oleh anak-anak. Nah, ini yang penting sekali sebenarnya. Sehingga program yang bagus tadi tingkat pusat bisa kita implementasikan di tingkat paling kecil bahkan di desa gitu. Nah, ini yang harapan kita sama-sama kita kembangkan. Semiorefon saya harapkan mungkin bisa terus membantu kami ya, jangan ditinggalin gitu ya. Insya Allah kami juga menyiapkan seluruh sumber daya kami untuk bisa sama-sama mencapai masyarakat Indonesia ini. Dokter Grace siap ya untuk selalu mendampingi ya. Iya, ya. Walaupun sudah ada dari dekat itu ada Bu Ismi yang mendampingi. Oke. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan sedikit saja nih, karena waktunya semakin terbatas. Ya, saya hanya menambahkan Pak Henry aja. Jadi kolaborasi itu memang penting dengan siapa saja ya, karena memang stunting ini masalah multi sektor, tidak hanya orang kesehatan. Itu mungkin yang satu key message-nya. Jadi kayak kami dari pendidikan pun ternyata bisa berkontribusi banyak untuk pengentasan stunting ini. Oke. Kemudian dari Ibu Ismi, apa yang mau disampaikan sedikit saja? Kalau saya kembali kepada kita harus menyadarkan masyarakat, lingkungan sekitar kita lah yang tadi disebutkan oleh Pak Henry, keluarga ya yang paling kecil, keluarga, masyarakat di sekitar kita bahwa stunting itu masalah dan harus segera kita tangani bersama. Itu aja. Oke. Dan semoga masyarakat juga semakin meningkat kesadarannya soal stunting ini dan angka stunting juga semakin turun di Indonesia. Semoga saja kita bisa nanti suatu saat segera menikmati hasilnya ya dari program edukasi dan sosialisasi yang terus dilakukan oleh CML. Baik, dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit karena waktunya sudah habis dan saya harus segera mengucapkan terima kasih juga untuk Anda semuanya narasumber yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau banyak kendala, kesalahan yang terjadi selama program ini.